Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada hari ini, hari Jumat 28 Januari 2022, kita kembali mengadakan Ikama Literasi. Ikama Literasi kali ini akan membahas mengenai novel Pura-Pura Berjanggut yang merupakan pemenang kategori prosa dalam Pusaka Sastra Khatulistiwa tahun 2018. Novel ini merupakan karya dari Azahari Ayub. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ulasan dari Kak Tengku Siti Maryam, merupakan alumni dari Matauli angkatan ketiga. Kak Siti, atau Kak Maryam ya Kak biasa dipanggil. Sama aja. Kak Maryam ya Kak. Kak Maryam merupakan asisten urusan teknik pengolahan BUMN perkebunan di Riau. Nah, gimana selanjutnya cerita tentang novel ini? Kita akan mendengarkan langsung dari Kak Maryam. Tapi sebelum itu juga ada Bang Rinaldo, Ketua Umum Ikama di sesi kita kali ini. Halo, Assalamualaikum Bang. Salam, Chris, Kak. Ya, ini kita sesi kita nih. Bertiganya deh. Biar lebih nyantol. Oke, Kak Maryam, silakan kalau mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan ini sekarang sudah kita rekam. Nanti kalau Kakak udah selesai, saya akan share screen. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sepi ya. Waalaikumsalam, Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Tengku Siti Maryam dari angkatan 3. Kalau sama Rinaldo ketemu nggak ya? Ketemu lah ya, angkatan 5 ya. Ketemu Kak. Cuman nggak kenal. Ya nama Kakak di sini itu di asrama dulu sempat Siti Maryam gitu. Iya. Memang selesainya saya nggak di asrama kemarin. Iya, jadi Kak. Kenapa? Iya. Seingat saya gitu, nggak ketemu di asrama, cuman nama Kakak ingat gitu. Iya, kalau sekarang saya bekerja di BUMN Perkebunan di Riau dari 2008 lah. Udah sempat juga kerja di Cirebon. Sekarang di Riau tinggalnya. Saya kira itu saja. Pak, kita mulai aja. Ya Kak, kita mulai aja Kak. Share screen-nya Kak. Iya. Masih belum rame nih Kak. Jadi mungkin dari halaman pertama ya, Pot. Iya Kak. Bentar Kak. Kalau dibilang bedah buku sebenarnya terlalu berat sih ini buat saya juga. Karena ini bukunya kemarin waktu Putri minta itu kan bedah novel. Saya sih lebih ke novel populer karena memang bacaan sekarang udah nggak pengennya yang ringan-ringan aja, yang nggak butuh untuk berpikir ya. Dan punya buku ini juga nggak beli sebenarnya. Jadi waktu itu waktu buku ini terbit tahun 2018, kebetulan penulisnya itu ada teman sekolah saya, teman SMP waktu itu kenal sama penulisnya, temannya dia katanya. Nah, karena baru terbit, kalau nggak salah kuliah di Aceh juga sih. Jadi waktu buku ini terbit, dia ngasih giveaway lah gitu. Bukan ngasih giveaway ya, mendukung temannya, dia beli beberapa buku, terus dibagiin siapa yang mau nih, buat aja mau, ntar dikasih. Ya, aku dapat buku yang terakhir waktu itu. Jadi dapatnya cetakan kedua bulan Juli 2018. Ini mungkin halaman pertama ya, Put. Ini masih halaman kedua. Nggak bisa kayak ini ya? Kayaknya ini.
Itu halaman pertamanya, Kak. Iya. Ke ini ya. Apa dari aku aja ya? Oh, boleh Kak. Di sini nanti aku perbolehkan. Ini udah nih. Ini udah halaman pertama. Oh, udah ganti ya, Kak. Oke, Kak. Iya. Jadi buku Kura-Kura Berjanggut ini terbitnya cetakan pertama itu bulan April 2018. Penulisnya Azhari Ayub. Kalau baca tentang penulisnya ini, sepertinya dia ingin dibesarkan pada masa DOM ya, masih ada konflik antara GAM dengan militer di Aceh. Jadi pernah baca juga kalau ya berita-berita yang ada di sana itu kan sangat nggak bisa bebas gitu. Jadi sebelum diterbitkan itu ada kalau wartawan nulis berita sebelum terbitkan di ini dulu ada apa sih namanya disensor dulu lah, kalau zaman sekarang tuh disensor dulu di apa yang boleh apa yang enggak gitu, sangat dipengaruhi oleh pemerintah ya. Nah pada saat sudah lepas dari itu dia mengetahui ini jadi merasa kok ini ya merasa kalau sejarah itu memang bisa diceritakan berdasarkan siapa yang menulis sejarah itu. Nah, jadi kalau buat saya sendiri ini termasuk ke dalam genre historical fiction dengan alur campuran. Jadi alurnya maju mundur. Di satu bagian dia menceritakan tentang maju, di bagian lain ada flashback-nya, bukan flashback ya, menceritakan di masa lalunya seperti itu. Dan penulis ini juga ingin menuliskan Aceh kembali. Jadi tujuan dia juga ingin menuliskan Aceh kembali. Jadi dia banyak menulis cerita tentang Aceh dan salah satunya ini Kura-Kura Berjanggut ini. Dia menulis ini kalau nggak salah dalam waktu 12 tahun ya baru selesai. Jadi memang betul-betul butuh penelitian juga karena yang namanya historical fiction itu, mungkin bisa halaman kedua, Put. Yang namanya historical fiction itu memang sejarahnya ada, sejarahnya nyata, tapi cuma ceritanya itu dibuat menjadi fiksi. Betul-betul ada kejadiannya di masa lalu gitu kan. Misalnya kalau kita menulis tentang Kerajaan Majapahit, memang ada dulu Kerajaan Majapahit, ada tahunnya di kisaran tahun berapa gitu. Tapi dibuat versi fiksinya. Halaman kedua bisa, Put. Lanjut ke halaman kedua. Di saya udah ganti, Kak. Di sini kok belum ya? Di sini belum ya? Nah, atau bisa lanjut ke halaman lain. Apa di saya yang lama ya? Bang Kreato muncul nggak, Bang? Slide kedua, historical fiction. Enggak, masih yang pertama nih, Chris. Waduh, sinyal aku yang ini. Masih judul kan, judul itu ya? Iya. Judul. Tapi di tempat aku udah ganti gimana ya? Atau share dari aku aja ya? Boleh Kak. Kak ya. Maaf ya Kak, aduh. Oke, silakan Kak. Oke. Nah, jadi kalau di historical fiction atau fiksi sejarah itu plotnya itu diambil pada setting pada masa lalu yang kemungkinan memang ada kejadiannya gitu, tetapi ceritanya dibuat fiksi. Nah, kalau dibilang jelek sih bukan jeleknya, apa ya? Kadang-kadang pembaca itu menganggap ini memang nyata terjadi, padahal sebenarnya peristiwanya yang nyata terjadi, tapi ceritanya sendiri fiksi.
Dan memang tujuan penulis sendiri, kalau saya pernah baca juga, dia memang ingin dibilang mengaburkan sejarah, bukan mengaburkan sejarah ya, tapi ingin membuat tulisannya itu membuat orang merasa bahwa cerita dia itu memang betul-betul terjadi, apa yang ditulisnya betul-betul terjadi, meskipun sebenarnya fiksi gitu. Ini cerita dia, kejadian itu pada abad ke-16 dan 17 di Kura-Kura Janggut ini, dan ada kerajaan Lamuri. Dan kalau kita baca mungkin di Wikipedia atau di mana gitu, memang ada kerajaan Lamuri. Catatan dari pedagang Arab ini itu berpusat mulai dari abad ke-9 Masehi itu masih dipertanyakan sih, belum jelas juga kan. Memang ada kerajaan Lamuri dan pada saat itu tunduk di bawah kerajaan Sriwijaya, masih beragama Hindu pada saat itu. Nah, di akhir abad ke-15 beberapa kerajaan di Aceh bergabung dan pindah ke Mahkota Alam, itu sekarang dinamakan Kuta Alam. Saya sendiri belum pernah ke Aceh daratan, baru pernahnya ke Aceh di ini ya, di kepulauan. Jadi di mana lokasinya pun saya nggak gitu ini ya. Dan pada awal abad ke-15 ini bergabunglah menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi Lamuri ini termasuk cikal bakal dari kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam dan menjadi cikal bakalnya. Nah, untuk Kura-Kura Janggut sendiri, buku ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ada buku Si Ujud, itu terdiri dari 17 bab dengan 670 halaman. Di bagian ini, kenapa dibuat buku Si Ujud? Ini memang tokoh akunya itu Si Ujud. Kemudian ada buku, bagian kedua itu buku Harian Tobias Fuller. Ini cuma 1 bab, 174 halaman. Nah, saya sendiri belum baca sampai ke bagian buku kedua, ketiga ini ya. Ketiga ada cacing, ada Nambat, tapi cuma sedikit, cuma 56 halaman. Dan untuk buku ini sendiri, glosarinya itu cukup lengkap lah ya. Ada 33 halaman. Jadi memang bahasa yang digunakannya juga, kalau saya bilang, membacanya itu nggak santai gitu, membuat kita untuk berpikir juga, karena yang digunakan itu memang istilah yang nggak umum, yang nggak ini ya, yang nggak ada di kehidupan kita sehari-hari sekarang, karena memang kejadiannya di masa lampau, seperti nama-namanya, tokoh-tokohnya, atau tempat-tempatnya. Mungkin tempat-tempat juga ada rekaan dari penulis juga, nggak semua tempatnya nyata, dan itu yang membuat kita harus berpikir. Dan di glosari itu cukup lengkap, ada banyak catatannya juga di situ, seperti nama-nama teluknya, nama-nama tempat itu dia apakah dicatatkan juga di glosari itu, banyak penjelasannya juga. Jadi selain membaca juga kita memang belajar sejarahnya juga. Kemudian ini di buku pertama ini, buku Si Ujud, memang dia menceritakan tentang tokoh akunya itu, ya saya bilang Si Ujud itu. Si Ujud ini awalnya itu dari tangan kanannya Kongsi Dagang. Jadi buku ini menceritakan tentang apa ya? Tentang kekuasaan perdagangan rempah-rempah, terutama merica di Aceh, karena di dalam buku ini ceritakan kalau merica terbaik itu asalnya dari Aceh, dan pada abad ke-16 itu merica itu nggak seperti sekarang ya, nggak sekedar jadi bumbu dapur yang kalau sekarang harganya dibilang standar lah ya, nggak dibilang nggak mahal, nggak murah, tapi pada zaman dulu itu memang nilai tukarnya cukup tinggi. Dan untuk di Eropa sendiri itu bisa membuat apa ya, kalau sudah makan pakai rempah-rempah, pakai merica gitu, apalagi yang didapat daerah-daerah yang jauh, harganya mahal, itu salah satu menunjukkan kalau dia itu bangsawan yang ini ya, menunjukkan ke tingkat kebangsawanannya. Semakin banyak rempah-rempah yang digunakan, semakin
istilahnya semakin kaya lah dia, semakin memang bangsawan yang tinggi lah gitu kan. Selain itu juga dianggap merica itu makanan ini ya, makanan Tuhan gitu. Ada istilahnya juga di buku ini juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau dulu ada nilai garam yang bertukar nilai tinggi, nah kalau di buku ini tentang rempah-rempahnya, dan memang di zaman dulu juga memang terjadi rempah-rempah ini juga kan. Nah, tentang si Ujud ini, jadi tadinya dia anak seorang tangan kanan kongsi dagang, sangat dipercaya, atau bapaknya ini kalau ada yang jadi semacam menjaga gudang merica juga, kalau ada yang mencuri merica dari daerah dia itu pasti bapaknya bakal marah, bakal apa. Nah, di sewaktu-waktu ada istilahnya pembasmian merica, dan bapaknya ini termasuk yang terbunuh karena dia tangan kanan dari kongsi dagang itu. Pada saat bapaknya terbunuh, keluarganya terbunuh, si Ujud ini sedang sekolah perkapalan dan lautan di Istanbul. Jadi ketika mendengar kabar itu, yang tadinya dia nggak kekurangan apapun ya, uangnya cukup, segalanya cukup gitu kan, mau makanan cukup gitu. Dia mau nggak mau, dia nggak punya keahlian apa-apa pada saat itu. Mau nggak mau ya jadi agak kesulitan lah dia. Dan terbunuhnya keluarga itu menimbulkan dendam pada dia, dan yang tadinya sudah direncanakan nanti kalau udah selesai sekolah nih dia bakal menjadi syah bandar yang lebih baik. Itulah niat bapaknya, makanya disekolahkan jauh-jauh di tempat yang pada saat itu mungkin dia nggak bagus kan, tapi ternyata tidak sesuai rencana. Akhirnya dia sempat bergabung juga dengan perompak, lalu menjadi sempat menjadi penjaga menara kabut sekaligus mata-mata bagi Sultan Lamuri pada saat itu, yaitu Sultan Nuruddin. Sebenarnya dia menjadi mata-mata itu tujuannya untuk membunuh Sultan karena dendamnya tadi. Nah, Sultan ini malah mengangkat dia menjadi sangkilat. Istilah sangkilat itu mata-mata yang tugasnya untuk mengawasi mata-mata lagi. Dan di buku Si Ujud ini ya, awal mula kisahnya itu diceritakan semua. Bukan tentang Si Ujud aja, tapi juga tentang tokoh-tokoh lain. Diceritakan juga di buku Si Ujud. Cukup menarik sih untuk membaca, tapi memang yaitu ada sesi harus berpikirnya, nggak terlalu ringan. Dan bahasa yang digunakan di buku ini juga agak vulgar ya, seperti menyebutkannya tanpa filter gitu. Misalnya kalau kita mau nulis apa gitu, kita kan pakai bahasa kiasan yang artinya itu, tapi bukan bahasa sebenarnya. Kalau dia ya apa adanya, karena memang di buku Kura-Kura Berjanggut ini memang istilahnya kisahnya tentang ini ya, tentang ada perompakan, ada pemberontakan. Jadi memang agak kisah hitamnya lah begitu. Jadi ada bahasanya juga vulgar, tapi memang di sini pun sudah disebutkan kalau ini memang ada tulisan itu untuk dewasa gitu kan. Karena dari bahasa itu, jadi memang buku ini untuk dewasa. Jadi dia nggak apa ya, tidak yang kata-kata yang seperti makian atau misalnya tentang berhubungan gitu. Dia nggak porno tapi agak vulgar bahasanya gitu. Nah, kalau saya sekarang lebih ke tokohnya aja ya, karena saya juga jujur belum sampai selesai nih membaca bukunya, masih di bab pertama aja. Nah, ini sekarang ada tokoh Nuruddin Shah. Jadi Nuruddin Shah ini dia menjadi Sultan ke-8 Lamuri. Mungkin dari Sultan Malik Shah dulu lah saya cerita. Jadi pada saat awal diceritakan ini,
pada saat itu sultannya ada Sultan Awaluddin Shah. Nah, Sultan Awaluddin Shah ini memiliki 15 anak, 6 diantaranya laki-laki, tapi semua anak laki-lakinya nggak ada yang punya anak gitu, belum ada yang punya keturunan. Nah, sebenarnya sudah yang namanya sultan biasanya putra mahkotanya itu anak laki-laki pertama kan. Nah, anak laki-laki pertamanya ini bukan cuma nggak punya keturunan ya, tapi juga kalau nggak salah belum menikah dan agak berbelok gimana ya, maksudnya dia itu menyukai hubungan sesama jenis juga. Jadi ada di situ yang namanya hakim luhur dan ada juga di situ yang namanya kongsi dagang. Jadi hakim luhur ini merasa nggak nyaman dengan tingkah putra pertamanya. Putra pertama itu namanya siapa ya? Salman Shah kalau nggak salah. Jadi dia hakim luhur ini takut gitu kalau dia menjadi sultan menggantikan Sultan Awaluddin Shah, karena Sultan Awaluddin ini juga sudah tua ya. Khawatir nanti kejadiannya seperti di negeri Sodom gitu, bakal hancurlah negeri ini gitu kalau dia mimpin gitu. Jadi bersama kongsi dagang mereka ini mencari cara, dan kongsi dagang sendiri nggak nyaman dengan sultan dengan putra mahkotanya ini karena dia ini sesuka hatinya. Kongsi dagang itu kan dia semacam mengatur perdagangan merica di situ. Jadi ada hukum di Larumuri itu yang mengatakan kalau merica itu hanya boleh dijual kepada mereka. Nah, si anaknya putra mahkota sultan ini sesuka hatinya, nggak mau gitu. Nanti kalau saya mimpi nggak begitu gitu. Jadi kongsi dagang merasa nggak nyaman dengan dia dan hakim luhur juga merasa nggak nyaman. Karena itu mereka mengatakan kepada sultan supaya untuk penerusnya itu harus yang sudah mempunyai keturunan gitu. Sementara dari ke-6 anak laki-lakinya ini belum ada itu yang punya keturunan, belum ada yang punya anak. Karena itu dibuatlah semacam sayembara seperti itu. Siapa yang pertama kali punya keturunan, apalagi anak laki-laki, dialah yang akan diangkat menjadi sultan. Nah, melihat itu, Sultan Malik Shah pada saat itu ada kapal yang baru merapat di Lamuri. Pada saat itu ada 2 orang budak, satunya anak-anak, satunya lagi dewasa itu. Jadi Malik Shah ini membeli mereka. Tadinya cuma buat pemuas nafsu doang. Habis itu setelah itu selesai sudah dibuang gitu. Pada saat dia mau memuaskan nafsunya, budaknya ini ngomong, tolong jangan dulu berhubungan sama saya lagi hamil ini gitu. Lagi hamil 6 mingguan lah begitu. Tiba-tiba dapat ide nih si Malik Shah kalau dia menikahi budak ini dijadikan selir lah, karena dia sudah punya istri ya. Kalau zaman dulu kan memang ada selir-selir gitu juga. Jadi menikah, lalu dikatakanlah kalau budak ini hamil dan melahirkan anak laki-laki. Kalau dilihat begitu lahir udah kelihatan nih anaknya nggak mirip nih sama dia, tapi dia maksa enggak, kalau alisnya itu mirip sama saya, dia bilang. Dari warna kulitnya, dari wajahnya nggak mirip, cuma dia bilang alisnya mirip tuh sama saya. Nah, karena kongsi dagang dan hakim luhur ini ingin menghambat putra pertama, akhirnya dipaksakanlah Sultan Malik Shah ini menjadi penggantinya. Pada saat itu kalau nggak salah bapaknya Sultan Awaluddin Shah itu terbunuh dan Sultan Malik Shah lah akhirnya menggantikan dia dengan dukungan dari kongsi dagang dan hakim luhur. Ini ada kongsi dagang pada hitam. Kongsi dagang ini dipimpin oleh Mir Hasan yang berasal dari Jazirah Selatan. Dia ini menguasai perdagangan merica di dunia, dan undang-undang merica itu mengharuskan, kalau ada undang-undang merica, jadi mengharuskan para pedagang samudra itu hanya boleh membeli lada dari kongsi dagang. Kongsi dagang ini nggak cuma ikan pari hitam aja, masih ada kongsi dagang lainnya. Cuma untuk di Lamuri dia yang menguasai.
Dan merica terbaik itu ada di Lamuri, asalnya dari Lamuri. Jadi hukum di Lamuri itu mengharuskan setiap butir merica dijual hanya kepada Kongsi Dagang Pari Hitam ini, dan siapa saja yang mengeluarkan merica dari situ, walaupun cuma sebutir dan itu milik dia sendiri, misalnya dia nanam sendiri nih, ini merica dia dijual, udah dianggap penyelundup gitu, begitu kerasnya. Jadi suka-suka mereka aja mau ngatur harganya berapa, mau murah mau mahal, mereka aja ngatur. Jadi masyarakatnya menderita sih sebenarnya, cuma karena mereka berkuasa. Dan kalaupun ada yang mau nyerang kesultanan kerajaan ini, mereka akan membayar tentara bayaran gitu untuk mendukung sultan. Jadi memang pengaruhnya sangat besar di kesultanan ini. Nah, kemudian agak lompat-lompat juga ya. Nah, ini ada Ramla dan Kamaria. Ramla inilah yang budak dari Abbasi yang akhirnya dijadikan selir oleh Sultan Malik Syah, dan karena pada saat perebutan kekuasaan itu, karena dia punya anak, meskipun sebenarnya bukan anak dari Sultan Malik Syah. Jadi pada saat itu istri sah Sultan Malik Syah yang jadi permaisurinya itu terbunuh, karena memang banyak intrik, jadi banyak terbunuh itu istrinya karena diracuni. Jadi akhirnya Ramla inilah yang diangkat menjadi permaisuri, tapi bukan dia sih yang meracuni, masalah bukan dia. Jadi Ramla ini pada saat sudah dijadikan selir oleh Malik Syah, dia tinggal di Istana Darud Dunia, dan Kamaria ini nggak jelas juga sih sebenarnya memang anak kandungnya Ramla atau bukan, atau cuma ketemu aja gitu, karena mereka berasal dari kapal yang sama. Dan pada saat bersama Ramla, kalau nggak salah umur Kamaria itu baru 3 atau 4 tahun gitu, masih kecil kan. Nah, Kamaria ini tinggal di rumah Kujarat. Rumah Kujarat ini seperti, kalau nggak salah kalau di seperti harem gitu ya, tempat anak-anak perempuan khususnya yang berhubungan dengan istana tinggal di situ, dilatih, diajarin gimana cara berbagai macam keterampilan diajarin di situ. Nah, Ramla ini mempercayai ada sebuah, dia bilang peta langit. Jadi ada kain, ada simbol-simbol di situ yang dijahitkannya di situ. Jadi kalau dia itu kalau melihat apa-apa seperti meramal gitu, apa yang akan kejadian tuh dia ramal dari situ. Tapi itu yang disebut dia peta langit, dan dia merasa kalau ini bakal ada yang bakal ada yang ganggu, atau bakal kayak seperti dia bakal ada terbunuh atau apa. Dia dari situ dia bisa melihat. Nah, setelah harapan dari Kongsi Dagang itu menjadikan Ramla ini anaknya menjadi permaisuri itu, karena dia itu budak kan, jadi bisalah diatur, nggak akan mengganggu lah gitu. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Ramla ini bukan yang perempuan yang betah di kamar aja, tapi dia pada saat ada pertemuan gitu dengan Sultan, dengan Kongsi Dagang, dia akan keluar ikut mendengarkan apa yang dikatakan mereka, dan kalau ada yang nggak sesuai dia akan menyatakan pendapatnya. Dan pendapatnya itu biasanya memang memang kepake lah, tapi kalau zaman dulu itu kan dianggap nggak sopan kalau ada perempuan yang ikut campur gitu di dalam pertemuan-pertemuan yang isinya semua laki-laki gitu. Dan dia tuh cukup cerdik gitu. Jadi kalau Kamaria itu kalau mereka akan berbicara tuh mereka akan menggunakan bahasa beja yang menjadi, kalau ada rahasia-rahasia yang mau disampaikannya sama Kamaria ini akan menggunakan bahasa beja. Jadi karena seringnya ikut gitu, jadi pendapat Sultan itu, kalau Sultan Malaysia ini sebenarnya agak lemah ya, dia gampang dipengaruhi. Nah, tapi yang pengaruh besarnya sekarang dari Ramla ini.
Jadi ada suatu kejadian itu mereka mau diserang tuh kan sama kerajaan lain dan pasukannya kurang. Nah, Ramla ini menyarankan supaya mereka minta bantuan pada orang lembah. Orang lembah itu dianggap primitif lah gitu. Jarang berbaur dengan orang luar dan mereka itu yang suka menajamkan gigi, pokoknya image-nya udah negatif lah gitu kan. Jadi yang kongsi dagang dengan hakim hakim luhur itu nggak setuju gitu. Tapi pada saat diserang itu mereka menggunakan tentara bayaran dan kalah. Akhirnya mau nggak mau digunakanlah usul dari Ramla ini. Nah, karena mereka itu image-nya orang lembah ini udah serem gitu, jadi nggak ini ya, nggak apa sih namanya, siapa sih mau ke sana? Nah, ternyata dia Ramla ini menawarkan diri untuk dia ke sana, naik perahu ke sana, dan memang dia kalau sekarang ini diplomasinya dibilang bagus, dia masuk ke mereka itu dengan apa ya? Dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh orang lembah. Jadi orang lembah ini atau 23 kaum ini awalnya dulu mereka bilang mereka itu diturunkan dewa dengan masing-masing menanam pohon merica, dan merica mereka itulah sebenarnya yang terbaik gitu di dunia pada saat itu ya. Nah, jadi dia masuknya dari situ dengan bahasa-bahasa yang akhirnya bisa diterima oleh orang lembah, dan tapi namanya begitu banyak yang nggak suka. Dan Ramla ini karena tahu ada intrik bakal diracun dia masak sendiri, dia nggak mau masak makan makanan dari dapur untuk keluarganya, itu dia masak sendiri. Nah, tapi dia punya kebiasaan suka merajut gitu. Jadi orang akhirnya membunuh dia dengan melumuri ujung jarum rajutnya itu dengan racun. Akhirnya dia meninggal dan berpengaruh sangat besar. Setelah dia meninggal, terjadi kekacauan juga di istana, dan Nuruddin Shah ini orang-orang menjulukinya sebagai anak haram karena memang selain nggak mirip juga mereka orang-orang nggak yakin itu anaknya Malik Shah. Makanya di belakang itu dia selalu disebut sebagai anak haram Lamuri gitu kan. Nah, dia ini sempat dipenjara, istilahnya pada saat ibunya meninggal tuh umurnya 16 tahun, dan ketika terjadi kekacauan akhirnya Sultan Masyah kalau nggak salah juga terbunuh juga mungkin, dia sempat dipenjara juga, dan akhirnya dia kenal dengan banyak orang-orang yang akhirnya bergabung dengan dia, dan dia berhasil dan dengan gabung orang-orang yang dipenjara itu dia menghancurkan kongsi dagang itu sendiri. Makanya ada istilahnya pembasmian merica. Saat dia menghancurkan kongsi dagang itu, yang mana yang nggak sesuai dengan dia itu pada dibunuhin, itulah yang salah satunya yang terbunuh itu orang tua si Ujud itu. Nah, pada saat pembasmian merica itu ya memang dia sangat kejam, dan banyak yang nggak suka sama dia, banyak yang menjadi musuh-musuh dia. Musuh-musuh itu sih. Nah, sekarang ada kura-kura berjanggut. Kura-kura berjanggut ini Sultan Nuruddin Shah ini juga sadar sih kalau kura-kura berjanggut ini adalah kelompok sirkus. Jadi dia datang ke Lamuri, membuat banyak pertunjukan-pertunjukan, dan Sultan Nuruddin Shah ini namanya dia punya banyak mata-mata ya. Dia sadar kalau ini sebenarnya bukan cuma sekedar kelompok sirkus, tapi juga punya tujuan terselubung untuk membunuh dia. Dan ketika mereka kadang-kadang mengadakan pertunjukan khusus tuh di tendanya dia, tapi yang dengan harga tiket yang sangat mahal. Jadi yang datang itu hanya pejabat-pejabat tertentu yang
mungkin punya tujuan untuk memberontak ya, bekerja sama dengan mereka. Dan mereka ini ketika kongsi dagang pari hitam itu dihancurkan pada saat pembasmian merica itu, Mir Hasannya sendiri kembali ke Jazirah Selatan dan kongsi dagang pari hitam ini jalan di bawah tanah lah istilahnya dengan dipimpin oleh kemenakan Mir Hasan, pemimpin sebelumnya. Nah, dia inilah yang mengirim kura-kura berjanggut yang isinya itu orang-orang yang mantan-mantan petinggi kongsi dagang dan orang-orang di Selat Melaka yang dirugikan oleh Sultan Nuruddin Shah pada saat pembasmian merica itu, karena dia nggak mau, Sultan Nuruddin Shah ini nggak mau kalau merica itu hanya dikuasai oleh satu kongsi dagang aja, jadi dia malah dia menguasai sendiri ya. Jadi maunya dia apalah yang dari kerajaan lah yang mengatur untuk penjualan merica. Nah, ada pepatah dari Malagasy yaitu satu jari tidak dapat menangkap seekor kutu. Jadi ya ini istilah apa ya? Istilah nggak bisa lah cuma satu kelompok aja yang berusaha menghancurkan atau membunuh satu orang yang kuat ini, tapi harus ada gabungan dari kelompok-kelompok lain. Saya kira itu saja. Mungkin ya nggak sampai di akhir juga karena saya juga bacanya masih di bab awal. Apakah ada tanggapan? Oke Kak Mariam, terima kasih Kak Mariam untuk sesi ulasannya pada malam hari ini. Dan memang nggak boleh sampai akhir juga sih kayaknya Kak. Nanti jadi kita nggak penasaran lagi sama bukunya gitu kan. Jadi harus ada yang di-keep pastinya. Harus ada yang masih dirahasiakan. Terutama endingnya. Oh ya Kak Mariam tadi kan udah memberikan kita insight gitu ya tentang buku ini. Tapi kira-kira menurut Kakak sendiri, kenapa sih novel ini layak mendapatkan predikat Pusaka Sastra Khatulistiwa di tahun 2018 itu, Kak? Apa yang mungkin istimewa gitu dari buku ini? Kalau saya bilang sih memang istimewa, karena memang dia itu menggambarkan itu cukup detail, kan dia menang di kategori prosa ya. Jadi memang untuk prosa itu cukup detail semua. Meskipun di dalam buku ini istilahnya nggak urut tuh, bukan alurnya nggak alur maju ya, alurnya campuran, nggak urut ceritanya, tapi lengkap dan memang menarik untuk terus membaca. Tapi memang ya saya bilang itu bahasanya cukup berat ya kalau buat saya. Kalau buat penikmat sastra tentu ini buku yang sangat menarik. Tapi kalau buat saya yang udah jadi emak-emak yang mau bacanya cuma yang ringan-ringan aja, ini cukup berat. Oke Kak. Nah kan tadi Kakak di awal sempat singgung kalau penulisnya itu Azahari Ayub ini juga seorang yang menempuh pendidikan di Aceh ya kalau nggak salah ya Kak. Nah, memang orang Aceh dia kan. Oh memang orang Aceh. Asli Aceh. Asli teman saya yang kuliahnya di Aceh itu teman SMP saya. Jadi sempat kuliah di Aceh, sempat satu kelompok apa gitulah sama si penulis ini. Kebetulan teman saya sekarang dia profesinya pengacara di Jakarta, punya biro hukum juga. Ya, dari menghargai temannya ini dia beli gitu. Oh, luar biasa. Terus berarti sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya si penulis itu juga ya Kak, bagaimana menyelesaikan novel ini sampai 12 tahun kalau nggak salah ya Kak. 12 tahun. Banyak risetnya juga sih, dan dia itu risetnya itu nggak cuma di Indonesia kalau nggak salah saya. Dan di buku ini juga ceritanya settingannya nggak cuma di Lamuri, tapi ada juga di Eropa, ada di daerah mungkin sekitar Timur Tengah ya, karena saya juga belum baca sampai akhir ya. Jadi memang banyak riset. 12 tahun itu bukan istilahnya bukan
bukan tulisan populer yang sekali tulis aja bisa selesai gitu. Memang dia melakukan banyak riset dan ya bisa bilang ini masterpiece-nya dia sih. Oh ya, kalau sekarang di Aceh ini malah udah dibuat apa ya? Dibuat difilmkan ya sama badan apa ya BKN di Aceh gitu. Jadi sudah ada film film klasik atau apa, kalau kita cari di YouTube juga ada tuh. Teaternya juga ada ya, Kak? Teaternya ada. Jadi tapi kalau di situ ini dari buku 900 halaman lebih dijadikan film itu, kalau di film yang apa sudah berjilid-jilid kan, ini diplot di apa, jadi dia cuma mengambil part-part tertentu aja sih di filmnya, menggambarkan secara garis besarnya aja lah kalau saya bilang gitu. Udah lihat juga sih kemarin. Mau nggak mau bahas ini cari-cari juga dan ternyata sudah difilmkan gitu. Iya, ada nih Kak, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh memproduksi film bernilai sejarah dengan judul Kura-kura Berjanggut di Negeri Rempah. Wow, luar biasa. Oke, itu mungkin dari saya ada pertanyaan pembuka ya Kak. Mungkin dari abang-abang yang lain ada yang mau bertanya tentang novel ini? Terus tadi menarik juga ya Kak, ini kan novel dewasa gitu. Iya. Tadi Kakak bilang anak Kakak membaca novel ini. Anak Kakak udah berusia ini ya, 17 tahun. Masih 10 tahun. Masih 10 tahun, tapi dia ngomong begini. Memang ada bahasa-bahasa yang ini, tapi ya saya bilang bahasanya agak vulgar, tapi nggak ini, nggak porno ya. Nggak apa ya, nggak memberi kesan porno gitulah. Seperti dia mengistilahkan, maaf ya kalau apa sih hubungan laki-laki yang kaum Sodom itu, dia bilang istilahnya kayak berburit, atau mungkin dia ada bilang istilah ada babi sisir atau apa yang begitu-begitu sih bahasanya. Jadi nggak disembunyikan seperti yang menyebutkan kemaluan gitu, dia nggak menyebutkan dengan bahasa lain ya, memang itu gitu bahasanya. Tapi waktu itu anak saya bilang sih, karena dia juga bacanya sebenarnya diam-diam sih ya kan, nggak awalnya nggak ini, tapi dia bilang sih dia sudah cukup paham untuk kayak gitu, jadi nggak nanya. Waktu itu sebenarnya sempat saya sembunyikan bukunya karena dibaca juga, dia kehabisan bacaan, akhirnya dibaca. Nah itu ketemu kata yang babi sisir itu, dia nanya babi sisir itu apa sih, kata waktu itu umurnya masih 8 tahunan. Jadi kalau sekarang apalagi pengaruh dari apa ya, dari YouTube gitu kan, memang ada bahasa-bahasa yang apa, jadi dia udah nggak terlalu ini, apalagi sudah mulai akhir balik, sudah mungkin di sekolahnya juga sudah ada pelajaran yang tentang alat reproduksi atau apa, jadi nggak terlalu ini sih dia. Jadi mulai cara mengenalkan ini juga ya Kak. Iya. Terus ada pertanyaan dari Bang Dani. Hal apa yang paling menarik secara garis besar menurut Kakak dari novel ini? Secara garis besar, jalan ceritanya sih menarik. Karena dari meskipun dia gimana ya, dia kayak saya bilang tadi, dia nggak berurutan, tapi kalau dibaca, oh nanti ini ada kaitannya kemari, ada kaitan kemari. Buat yang butuh memang untuk berpikir, memang asik membacanya. Dan kalau mau baca itu kayaknya jangan berhentilah gitu. Nah kalau saya kendalanya itu memang nggak bisa menuntaskan bacaannya dalam waktu cepat, karena memang ada kegiatan lain juga gitu kan. Jadi kalau ini bacaan yang kalau bisa sih dibaca terus-menerus gitu, jadi runut kisahnya jadi nyambung lah kemana ininya gitu. Kayak nonton drakor lah Kak ya, nggak boleh stop gitu ya. Ya Chris. Betul lah, tidur penasaran. Weekend Sabtu Minggu habis drakor ya Chris. Watching.
Dan buat penggemar sejarah memang asik sih kalau baca ini. Buat penggemar sejarah yang zaman-zaman dulu. Jadi ya kayak saya kan baca Lamuri, beneran ada nggak sih ini Lamuri itu? Cari, oh ternyata emang ada kerajaan Lamuri, walaupun kayak di Hikayat Aceh ada diceritakan juga, meskipun namanya nggak pas Lamuri, mungkin ya ada yang menyebutnya Lamu Uwi atau apa gitu, tapi ada gitu. Ternyata oh memang ada gitu kan. Jadi ya itu memang penulis membuat seolah-olah ini memang kejadian nyata, padahal sebenarnya fiksi gitu. Di mana nih Kak didapatkan, kata Bang Dani? Di mana ya? Kalau sekarang nggak tahu. Gramedia kayaknya ada di Bang. Ada ya. Online. Topet lah, sekarang di mana-mana ada di Topet. Karena saya dapatnya tuh dikasih kan. Kalau Dikirim sama langsung dari penerbit. Minta ini loh, Kak, yang ada. Kenapa? Kan temennya teman kakak, mungkin nanti bisa minta novel yang bertanda tangan. Agak susah juga. Langsung penulisnya bisa ngobrol gitu kali ya. Nggak tahu ya penulisnya sekarang tinggal di mana, kalau teman saya di Jakarta. Tapi waktu itu juga dia ngirimnya bukan dari penulisnya sih, dia pesan, tapi ya? Dari penerbitnya langsung dikirim gitu. Oh. Jadi nggak ada edisi tanda tangan, di sini juga nggak ada tanda tangan. Oke Kak. Apalagi ya, Bang Naldo ada yang mau bertanya? Saya sih nanya mungkin bukan tentang bukunya lah sih Chris. Cuman salut aja ngelihat orang-orang yang kayak Kak Tengku, Pak Mariam yang nggak tahu lah. Saya nggak agak susah Kak membaca yang hal-hal fiksi atau novel gitu, nggak ngerti gimana caranya. Tapi kalau nonton filmnya saya senang nggak? Gitu. Contohnya kayak Harry Potter lah ya. Saya baca ngantuk dan tidur. Tapi kalau filmnya saya tongkrongi gitu. Bang, beda ini sih. Beda. Ada yang memang orang yang visual gitu. Jadi memang lebih enak kalau ditonton langsung, lebih dapat apanya. Tapi ada juga memang yang lebih suka dibaca, lebih dapat feel-nya gitu. Beda apanya, tipe orangnya. Iya. Iya. Kalau saya sendiri sekarang juga bacanya udah nggak yang berat-berat lagi. Sekarang banyakkan buku anak sih dibaca. Karena mau tidur minta bacain buku gitu. Iya Kak. Itu sih harapan kita sih yang literasi gini tetap jalan Kak, supaya ya tetap inilah merangsang, karena literasi saya lihat sih memang kayaknya ancaman sih Kak di milenial ya. Kayaknya minat baca sangat rendah sih sekarang gitu. Lebih enak baca sosial media sekarang ya. Ditambah lagi mudahnya mendapatkan sesuatu dengan mengetik di Google kan gitu kan. Iya. Jadi semua serba instan gitu. Jadi nggak ada kayak proses yang runut lah kalau saya lihat sih. Waktu zaman kita kan ya kita di dua era lah gitu kayak. Awal kita nggak dimanjakan dengan seperti sekarang gitu. Jadi kita mau nggak mau ngebaca buku sampai habis kan itu ya. Iya, kalau mau cari apa-apa buka buku dulu. Kalau sekarang ketik aja udah dapet ya. Iya, nah itu yang permasalahannya. Jadi karena menganggap instan itu, jadi niat membaca itu rendah gitu. Iya. Itu sih yang motorin Chris ini, kenapa literasi tetap kita coba gerakan Chris ya. Ya kalau kita sih dari sisi IKAMA Kak, kita coba try keep moving Kak, regardless quantity gitu loh. Kita nggak lihat quantity partisipan segala macam gitu. Wah ini gagal suksesnya bukan dari jumlah yang datang gitu, tapi dari kontinuitas kegiatan sih Kak, gitu kalau target kita. Makanya Chris, salut nih Chris, tetap semangat Chris. Iya kalau semangat Bang. Kalau nggak ditodong Chris juga nggak jadi nih. Iya. Karena kalau kenal, saya bilang sama Chris, kalau kenal saya dulu pasti nggak ini ya. Saya agak banyakan diamnya sih kalau dulu kan. Apa pendiam gitu. Iya, makanya kalau nggak karena ditodongin Chris nggak jadi. Yes. Itu sih Kak. Iya. Oke, terima kasih Bang Naldo. Mungkin ada kutipan
dalam novel ini lagi yang mungkin bisa dibagikan Kak, atau ada adegan dalam novel ini yang mungkin teringat yang sering terngiang-ngiang di kepala Kakak yang mungkin menarik yang bisa dibagikan untuk kita? Kalau saya sih apa ya? Kalau saya melihat ini lebih, maka tadi saya bagi tuh per tokoh, jadi tokoh-tokohnya ini menarik yang bukan cuma sekedar alurnya aja, tapi memang tokoh-tokoh yang ada ini cukup menarik untuk di ini. Seperti Ramla tadi, dia sebenarnya seorang budak tuh, jadi sudah lama lah tinggal di kapal gitu, ikut ke sana kemari, dan dengan ramalan peta langitnya itu, dia mengatakan pada Kamaria waktu itu masih kecil, Kamaria ini menganggap seorang anak itu lahir dari perut kapal karena memang dia dibesarkan sampai usia 3-4 tahun itu dia memang tinggalnya di kapal gitu kan, dan nggak tahu sih memang anaknya si Ramla atau bukan gitu. Tapi dengan keberanian dia akhirnya dia nggak kalau Sultan Malik Syah ini sendiri lebih menerima apa adanya gitu, lebih gampang diatur-atur kalau dia kuat intuisinya, kemudian juga nggak gampang dipengaruhi, dia punya pendapat sendiri dan dia berani mengutarakannya. Padahal pada masa itu meskipun itu seorang ratu gitu nggak akan berani gitu. Jadi mungkin karena dia dibesarkan bukan dalam lingkungan yang harus mengikuti pakem mungkin gitu kan. Karena dia dibesarkan dalam lingkungan yang lebih bebas, mungkin lebih bisa mengutarakan pendapatnya. Jadi lebih tokoh-tokohnya itu sih yang menarik kalau di saya juga. Oke, Kak Mariam, ini sangat menarik novelnya karena lumayan sering juga diperbincangkan ya Kak, karena tadi itu dia bisa memenangkan Kusala Sastra Khatulistiwa itu, dan berarti ini novel yang sangat daging gitu, bergizi, berisi. Jadi menarik kalau buat saya karena lumayan pecinta novel juga. Ini masuk dalam list, terus juga ada ini Kak, mungkin dia kan sekelas sama cantik itu Eka Kurniawan gitu kan, menolak ayahnya Asadi Siregar gitu. Nah jadi mungkin buat kita yang pecinta sastra, ini novel yang layak untuk dibaca dan itu akan membuat kita berimajinasi gitu, kayak gini terbayang gitu. Oke, Abang dan Kakak, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi pada malam hari ini sudah bisa kita akhiri ya Kak Mariam? Iya. Mungkin saya satu nih yang pernah saya baca itu penulis ingin mengatakan dia ingin menuliskan Aceh kembali. Saya kira sangat berhasil sih dia menuliskan Aceh kembali. Jadi ketika membaca buku ini seolah-olah itu memang benar ya ada sejarahnya begitu. Padahal kejadiannya nyata tapi memang fiksi gitu kan. Memang dibuat fiksi gitu. Saya kira itu. Mungkin nanti dari Matauli bisa menuliskan cerita Barus kembali Kak. Jadi Barus yang kenapa sekarang Barus tidak seperti dulu gitu kan, sebagai bisa saja buat kapur Barus yang sampai melanglang buana, kenapa dia tenggelam dan tidak terdengar lagi sampai orang Indonesia nggak tahu itu pelabuhan pertama masuknya Islam ke Indonesia gitu kan. Malah banyak yang mengatakan dari Aceh ya, dari Pasai yang pertama. Padahal itu Barus apa Tengah gitu ya Kak. Nah itu mungkin bisa menjadi satu ide yang menarik juga, seperti Azari Ayub ini membuat ceritanya tapi kita pakai riset. Nah, apa sih kalau Barus hilang terus orang Indonesia sendiri nggak tahu itu di mana gitu kan. Menarik ini Kak. Jadi membuat sebuah imajinasi yang ini juga buat kita. Oke Kak Mariam, sesi yang sangat menarik pada malam hari ini. Nah, terima kasih karena sudah mau berbagi bersama kita, dan jangan bosan-bosan juga untuk abang-abang yang hadir pada malam hari ini menyimak sesi Kamal Literasi, karena dari langkah-langkah kecil seperti inilah kita bisa meningkatkan minat baca di Indonesia, dan IKAMA ikut turut serta memajukan literasi di Indonesia. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Bang Naldo, Kak Mariam, Bang Dani, Bang Freddy, Bang Ferry yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita sesi ini juga akan kita up di YouTube setelah sesi kita selesai. Baik,
Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kehilafan, dan semoga next di sesi Ikama Literasi kita bisa berkumpul dengan lebih banyak anggota lagi. Iya, amin. Amin. Assalamualaikum Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih Kak. Makasih Kris. kasih semuanya. Iya, terima kasih semua yang sudah hadir. Siap Kak.